BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi bencana banjir. Upaya tersebut untuk menyikapi musim hujan yang terjadi mulai akhir Oktober tahun 2022 hingga Februari tahun 2023 sebagai fenomena La Nina, berdasarkan perakiraan BMKG. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji mengaku, langkah mitigasi yang dilakukan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah di DKI Jakarta, termasuk lintas sektor di lembaga vertikal. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BMKG dan sebagainya. Isnawa menjelaskan, untuk Dinas SDA fokus pada pembuatan waduk, situ dan embung sebagai tempat penampungan air hujan. Di sisi lain, Dinas SDA juga melakukan pengerukan terhadap sungai, waduk, situ dan saluran air yang sudah existing saat ini. Yang bisa menginformasikan. Dan biasanya BMKG ini sekarang sudah merilis bahwa dari akhir Oktober ini sampai dengan Februari kita akan mengalami yang namanya fenomena-fenomena gejala La Nina misalnya. Itu disebabkan oleh, saya baru kemarin ke BMKG ngobrol-ngobrol langsung dengan para pejabat BMKG. Informasi dari BMKG, Indonesia itu semacam jadi tempat titik pertemuan, ya, antara cuaca dari utara sampai selatan, yang kering maupun yang basah, sehingga akan terjadi peningkatan curah hujan di berbagai kawasan di Indonesia. Termasuknya adalah Jakarta. Kalau Jakarta itu yang paling sering adalah 3 wilayah, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Kecenderungannya pusat dan utara agak lebih sedikit dibandingkan dengan khususnya Jakarta Selatan. Kami punya pergub, teman-teman, di mana ada 25 kelurahan yang sudah kita identifikasi sebagai kelurahan rawan bencana. Dari 267 ada 25 kelurahan. Nah, ada kawasan-kawasan yang memang saat ini menjadi mengalami kondisi yang sangat tinggi pada saat mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Kita mengalami kondisi di mana apabila di hulu, di Depok dan di Bogor itu mengalami hujan dengan intensitas yang lebat, ya pasti akan terdorong lah kira-kira gitu. Nah di Jakarta, ya Pak Nirwono tuh di atasnya Jakarta kadang hujan lebat juga. Jadi kita mengalami dua sumber yang akhirnya menyebabkan banyak sekali titik-titik genangan. Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG pernah bilang, sebetulnya di Jakarta itu penyebabnya mungkin tidak parah. Tapi karena memang tadi maaf banyak genangan sehingga banyak jalan-jalan yang berlubang misalnya, banyak saluran-saluran yang meluap. Bahkan waktu itu kan pernah jalan TBC Matupang katanya jadi sungai baru gitu ya, kira-kira gitu. Nah itu yang menyebabkan terkadang terjadi akumulasi kemacetan yang sangat berat di beberapa kawasan di Jakarta. Makanya beberapa waktu yang lalu Pak PJ Gubernur pernah melontarkan gagasan mungkin nantinya akan bisa WFH bagi warga Jakarta apabila akan beraktivitas di saat kondisi cuaca yang sangat ekstrim ini. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, selain cuaca yang kita informasikan kepada warga Jakarta, kami di BPBD bekerjasama tentunya dengan SDA dan lain-lain, kami memantau yang namanya TMA, tinggi muka air. Pintu-pintu air seperti Angke Hulu, Sunter Hulu, Manggarai, Katulampa dan lain-lain itu selalu kita monitor. Apabila terjadi peningkatan ketinggian siaga dari siaga 3 naik ke siaga 2 atau siaga 1, kami sudah punya skenario. Apabila terjadi peningkatan ketinggian siaga dari siaga 3 naik ke siaga 2 atau siaga 1, kami sudah punya skenario. Nanti di paparan saya ada tuh skenario pertama seperti apa, skenario kedua seperti apa. Jadi kalau seandainya Katulampa siaga 1, kita pastikan 5-6 jam kawasan-kawasan sekitar Rawajati, Kebon Baru, Condet, Jatinegara itu pasti akan mengalami luapnya air. Kita juga mengenal dari daerah-daerah Kemang ya, mungkin teman-teman banyak yang sudah kenal ya, daerah Pondokarya, daerah Ulu Jami yang selalu mengalami permasalahan genangan maupun banjir. Saya sadari Pak bahwa penanganan banjir ini lintas sektor. Gak lagi hanya tugas BPBD, ada tugasnya SDA, ada tugasnya mungkin Pak Sarjoko dari Dinas Perumahan karena berkaitan dengan misalnya memindahkan orang di bantaran sungai misalnya masuk ke dusun-dusun. Ada tugasnya Dinas Sosial, ada tugasnya Dinas Kesehatan dan lain-lain. Artinya kita memang harus kolaboratif. Kami di BPBD mengenal ada namanya pentahelix teori. Jadi pentahelix ini
penanganan kebencanaan harus rame-rame Pak, dikeroyok. Ada unsur government-nya, ada unsur dunia usahanya, ada unsur teman-teman nih bakal dari media massa, ada unsur misalnya dari perguruan tinggi, karena bagaimanapun edukasi-edukasi juga harus berjalan kepada publik. Tapi di BPBD kemarin ada pertanyaan nih pada saat kejadian MTS 19 ya, di mana ada 3 siswa yang meninggal karena kerubuhan tembok itu. Ada beberapa teman yang menanyakan apakah ada program lanjutan sehubungan dengan kejadian itu. Akhirnya saya menjelaskan bahwa kami BPBD, Pak Kiai, kami sudah jalan di hampir 300 sekolah. Kami ada program namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana. Jadi bukan karena kejadian MTSR kemarin kita baru mulai, enggak. Sebelumnya kami sudah mengadakan sosialisasi, edukasi kepada sekolah-sekolah bagaimana kalau nantinya ada kebakaran, bagaimana kalau ada bencana dan lain-lain. Kemarin saya baru memberikan bantuan kepada beberapa sekolah, ada medical kit dan lain-lain. Saya juga mengingatkan kepada guru-guru, tolong informasikan kepada BPBD kalau di kawasan lingkungan sekolahnya ada potensi-potensi kebencanaan. Misalnya di belakang sekolahnya ada bukit misalnya, atau daerah yang rawan longsor, tolong kami diinformasikan biar kami nanti koordinasi dengan para wali kota, dengan camat lurah untuk melakukan langkah-langkah. Kemudian misalnya di kawasan itu cenderung rawan genangan atau banjir, nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman SDA. Terus yang terakhir Bapak Ibu, saya di BPBD punya layanan kedaruratan 112. Kalau di luar negeri